Langit di atas desa kecil itu berwarna kelabu, pertanda hujan deras yang baru saja reda. Sungai yang biasanya tenang kini berubah menjadi aliran deras, mengaum seperti binatang liar. Di tepi sungai itu, Rama, bocah lelaki berusia 2 tahun dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu, bermain bersama teman-temannya. "Hati-hati, Rama," seru salah satu anak. Tapi Rama, dengan keberaniannya yang khas, melangkah lebih dekat ke tepi sungai untuk mengambil perahu kecilnya yang hanyut. "Ini," katanya sambil mengulurkan tangan kecilnya. Namun, tanah yang licin akibat hujan membuat kakinya terpeleset. Semua terjadi begitu cepat. Teriakan teman-temannya menggema di udara. "Rama! Rama jatuh!" Tubuh kecil Rama terseret arus, tenggelam dan muncul di antara buih air yang bergolak. Ia mencoba meraih sesuatu, apapun, tetapi aliran deras tak memberinya kesempatan. Nafasnya mulai pendek, dadanya terasa berat, dan pandangannya perlahan memudar. Di kejauhan, tangisan ibunya, Ratna, bergema. "Rama, di mana anakku?" Ratna berlari ke tepi sungai, air matanya bercampur dengan hujan yang turun kembali. Orang-orang desa bergabung dalam pencarian, menyusuri sungai dengan obor dan jaring. Malam itu, sungai yang gelap dan dingin menelan harapan mereka. Setelah berjam-jam tanpa hasil, kepala desa akhirnya berkata dengan berat hati, "Maafkan aku, Ratna. Mungkin sudah waktunya kita berhenti." Ratna jatuh berlutut, menggenggam tanah basah. "Tidak, anakku masih hidup. Aku tahu dia masih hidup." Namun, alam tidak memberi jawaban. Rama hilang, lenyap dalam kegelapan malam. Di tengah hutan. Sementara itu, jauh di dalam hutan, di tempat di mana cahaya bulan hampir tak menembus rimbunnya pepohonan, seekor gorila besar bernama Bako sedang berjalan di sepanjang tepian sungai. Ia adalah pemimpin kawanan, tetapi malam itu ia sendirian, mencari makanan di bawah langit yang menderu. Tiba-tiba, Bako menghentikan langkahnya. Telinganya yang tajam menangkap suara lirih, seperti tangisan bayi. Ia mendekati sumber suara itu dan melihat tubuh kecil tergeletak di atas lumpur basah, setengah tenggelam di tepian sungai. Bako mendekat, menatap makhluk kecil itu dengan rasa ingin tahu. Bocah itu tidak bergerak, tetapi napas kecilnya masih terdengar. Dengan hati-hati, Bako mengulurkan tangan besarnya, menyentuh tubuh mungil itu. Rama membuka matanya samar-samar, melihat wajah besar dan gelap Bako. Ia terlalu lemah untuk merasa takut. Satu tetes air mata jatuh dari sudut matanya sebelum ia kembali kehilangan kesadaran. Bako mengangkat Rama ke dalam pelukannya, seperti seorang ibu membawa bayinya. Ia membawanya jauh ke dalam hutan, ke sarangnya yang tersembunyi di puncak bukit. Di bawah naungan pohon-pohon besar, Bako menyelimuti Rama dengan dedaunan hangat, mendekapnya sepanjang malam agar tubuh kecil itu tetap hangat. Langit malam bersaksi atas awal dari kisah luar biasa ini, tentang seorang bocah yang hilang dari dunia manusia dan dipeluk oleh alam. Takdirnya kini terikat dengan hutan, di bawah perlindungan seekor gorila yang memiliki hati sebesar tubuhnya. Dan begitulah, Rama memulai perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan, sebuah perjalanan yang akan mengubah dirinya, hutan, dan takdir seseorang yang akan datang di masa depan. Hidup bersama Bako. Tahun-tahun berlalu, Rama tumbuh bersama Bako, yang baginya adalah segalanya, ibu, pelindung, dan guru. Ia belajar berburu, mengenali tanda bahaya, dan berbicara dalam bahasa alam. Suatu malam, Rama memandang bulan di langit. Bu, gumamnya, samar-samar mengenang sesuatu. Namun Bako hanya memandangnya dengan tatapan lembut, lalu merangkulnya erat. Hoh, gumam Bako, seolah berkata, "Kamu tidak sendiri." Tragedi di langit. 12 tahun kemudian, di atas langit hutan, pesawat domestik yang membawa 25 penumpang melintasi rute menuju kota besar. Alina,
Gadis 19 tahun dengan rambut panjang kecoklatan, duduk di dekat jendela, memandang pemandangan hijau di bawahnya. "Mama, aku akan segera sampai," katanya dalam hati sambil tersenyum kecil. Namun, suara keras dari mesin pesawat mengoyak ketenangan itu. Turbulensi mengguncang pesawat. Lampu kabin berkedip-kedip. Teriakan panik penumpang menggema. "Kita akan jatuh." Pesawat menghantam pepohonan raksasa sebelum akhirnya meledak. Malam itu, hutan dipenuhi suara gemuruh dan api yang membara. Pertemuan takdir. Rama, yang sedang memeriksa perangkap di malam gelap itu, melihat kepulan asap dan api dari kejauhan. Ia berlari menuju lokasi, dengan tombak kayu di tangan. Di antara reruntuhan pesawat, tubuh-tubuh tergeletak tak bernyawa. Di sana, ia menemukan Alina, terluka parah tapi masih bernapas. "Hah, siapa kau?" Alina mengerang, matanya setengah terbuka. Tapi Rama hanya menatapnya tanpa kata. Ia menggendong gadis itu dengan hati-hati, seperti dulu Bako melakukannya padanya. Saat Alina sadar keesokan harinya, ia mendapati dirinya di sarang yang terbuat dari dedaunan tebal. Tubuhnya dibalut dengan daun besar, dan seorang pemuda berkulit sawo matang dengan rambut panjang berantakan sedang mengunyah sesuatu. Siapa kamu?" tanya Alina dengan suara gemetar. Rama hanya memiringkan kepala, lalu mengulurkan tangan berisi buah beri. "Pergi!" teriak Alina, menggeser tubuhnya menjauh. Tapi rasa sakit di kakinya membuatnya meringis. Rama, dengan wajah bingung, mendekat lagi. Ia menunjuk lukanya, lalu mengeluarkan suara seperti desisan, memberi isyarat untuk diam. Alina tertegun. Meski terlihat liar, pemuda itu tidak tampak mengancam. Kesulitan berkomunikasi. Hari demi hari berlalu. Rama merawat luka-luka Alina dengan ramuan herbal yang ia pelajari dari Bako. Namun, komunikasi mereka tetap sulit. "Nama kamu siapa?" tanya Alina suatu hari. Rama hanya menatapnya bingung. Alina menunjuk dirinya sendiri. "Aku Alina." Rama mengerutkan dahi, lalu memukul dadanya sendiri. Alina tersenyum untuk pertama kalinya sejak kecelakaan. Rama, nama yang bagus. Lambat laun, mereka mulai saling memahami melalui gestur dan kata-kata sederhana. Alina mengajarkan Rama menyebut air, makan, dan teman. Rama mengajarkan Alina cara memanjat pohon dan mengenali bahaya di hutan. Rasa yang tumbuh. Suatu malam, saat keduanya duduk di tepi sungai kecil, Alina menatap Rama yang sedang memotong buah dengan tombaknya. "Kamu tahu, Rama," katanya pelan. "Aku rindu rumah. Tapi, di sini, aku merasa aman." Rama menoleh, menatap Alina dengan mata yang penuh tanya. Ia tidak mengerti kata rumah, tapi ia merasakan kehangatan dalam suara gadis itu. "Rumah?" tanya Rama. Alina tertawa kecil. "Iya, rumah. Tempat aku berasal. Di luar hutan ini." Rama terdiam, lalu menunduk. Di hatinya, ia merasa takut kehilangan gadis ini. Tim penyelamat. Sebulan setelah kecelakaan, tim SAR akhirnya menemukan lokasi jatuhnya pesawat melalui jejak satelit. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka terkejut menemukan seorang gadis yang masih hidup, bersama seorang pemuda liar. Alina menangis saat melihat tim SAR. "Tolong aku," katanya, meski hatinya terasa berat. Ketika tim SAR mencoba membawa Alina pergi, Rama langsung berdiri di hadapan mereka, mengeluarkan suara geraman seperti binatang buas. Ia memegang tombaknya erat, melindungi Alina. "Tidak, Rama." Alina memegang tangan Rama. "Mereka teman. Aku harus pergi." Rama memandangnya dengan bingung. Ia tidak mengerti kenapa Alina ingin pergi, tapi ia tahu ia tidak bisa menghentikannya. Dengan air mata mengalir, Alina memeluk Rama. "Terima kasih. Kamu penyelamatku. Aku tidak akan melupakanmu." Rama hanya berdiri diam, menahan rasa sakit yang tidak ia mengerti. Perpisahan yang mengoyak hati.
Saat helikopter membawa Alina pergi, Rama berdiri di atas tebing bersama Bako, menatapnya menjauh. Tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca. Alina, gumamnya pelan, suara itu hampir hilang ditelan angin. Di dalam helikopter, Alina menoleh ke jendela, menangis tanpa henti. Hatinya terasa berat meninggalkan Rama, pemuda yang telah menyelamatkannya dan memberinya arti baru dalam hidup. Beberapa tahun kemudian, bertahun-tahun kemudian, Alina menjadi seorang aktivis lingkungan, berjuang untuk melindungi hutan tempat ia pernah selamat. Dalam setiap pidatonya, ia selalu berkata, ada sebuah kisah di hutan. Kisah tentang cinta, kemanusiaan, dan perjuangan. Hutan bukan hanya tempat, tapi rumah bagi mereka yang kita lupa ada. Sementara itu, Rama tetap hidup di hutan, membawa kenangan tentang gadis langit yang pernah singgah di dunianya. Setiap malam, ia menatap bintang-bintang, berharap suatu hari, ia bisa bertemu Alina lagi.